penyalahan lilin. Dengan hormat Bapak Ibu yang saya panggilkan, mohon bisa maju ke depan. Pertama sekali lilin akan dinyalakan oleh Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan. Kami persilakan. Saya undang jemaat untuk bisa bersama bangkit berdiri. Dilanjutkan Ketua Cabang Bayangkari Polres Pelabuhan Belawan, selanjutnya Ketua Panitia Natal tahun 2024, selanjutnya pengkhotbah kita malam hari ini Bapak Pendeta Bahagia Tarigan STH MA. Selanjutnya Bapak Pendeta S. Hutaurul MTH. Ketua Seksi Acara dan Liturgi. Selanjutnya Ibu Lomoria Sinaga SEMM. Bapak Ibu yang telah menerima lilin boleh dinyalakan. Kita bersama-sama mengangkat pujian Malam Kudus Sunyi Senyap.
Kusiapkan hatiku. Ketika kami berdiri, ya, itu adalah wujud rasa hormat, kagum, dan takjub kami terhadap Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, sepanjang kami beracara di tempat ini. Kami merasakan lawatan Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, menghiburkan kami. Ya Tuhan, sukacita kami terdalam oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang menebus kami. Dan itu adalah berita termahal, berita terindah. Karena kami tidak bisa menyelamatkan diri kami, karena upah dosa itu adalah maut. Kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, berita sukacita, berita Natal. Dan kami sadar bahwa firman-Mu Engkau yang empunya, dan tiada kekuatan bagi kami untuk boleh mengertinya dengan baik dan dengan benar. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk menjadi saksi Kristus di muka bumi. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Yesus Tuhan,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, secara keseluruhan kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam paludan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah balas tentara surga. Ia memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat menikmati perayaan Natal kita malam hari ini. Terima kasih Pak Kapolres bisa bersekutu bersama dengan kami di sore hari ini, dan saya lihat Ketua Panitia itu sangat luar biasa energik ya Pak ya. Wajah sedikit mirip seperti Coki Sitohang saya lihat ya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Advent yang ketiga kita mulai bicara masalah Minggu Gaudate dan sedang kita menjalaninya. Minggu Gaudate itu berbicara masalah bersuka cita. Kalau saya lihat tadi seluruh ramuan musik kita itu sangat luar biasa. Liturgi kita juga sangat menyentuh ya. Dan kemudian secara keseluruhan dan kemudian kita masuk dengan Excelsis Deo ya, dari Al Shaddai ya. Sehingga memang perayaan Natal ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi sebuah perayaan yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, tapi kita coba tanya dan kita coba cek. Kan baru saja memang kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Internasional di bulan Oktober. Dan kabarnya 8 manusia, 1 sudah mulai kelihatan mengalami gangguan jiwa. Sampai memang dunia merayakan Hari Kesehatan Jiwa Internasional. Dan puncaknya itu tanggal 10.
Kebetulan memang banyak pendeta juga mulai berpikiran masalah keswa ini, kesehatan jiwa. Ya. Maaf Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu kalau begini banyak orang ya, terlihat juga memang wajah-wajahnya agak sedikit mengalami gangguan jiwa. Ya. Gak usah jauh Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir ini betul. Sebab apa? Sebab memang tantangan makin besar, percaya atau tidak percaya. Tapi Bapak Ibu, secara jujur kita katakan, sebenarnya di manakah letak sukacita itu? Ternyata tempatnya Bapak Ibu tidak di sana, dan juga tidak di sana. Sukacita itu ternyata tempatnya di sini. Ini luar biasa keren Bapak. Sehingga memang ketika Paulus dipenjara di kota Efesus, dia mengeluarkan sebuah surat yang sangat mengejutkan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Loh ini Bapak Ibu, mana mungkin seorang yang luar biasa yang sedang ada di penjara tapi mampu mengeluarkan sebuah surat sukacita? Saya pikir kembali jawabnya Bapak Ibu. Kekuatan Paulus itu muncul dari sebuah teks bahwa apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Saya membayangkan hari ini ada begitu banyak bapak-bapak polisi yang hadir malam hari ini. Saya jujur Bapak Ibu sedikit agak gugup di depan Pak Polisi. Serius Bapak Ibu ya. Karena saya melihat waktu saya di Dili Tua ya, itu kan pajak ya, dan kemudian banyak juga tindak kriminal begitu ya. Dan Pak Polisi itu begitu sigap. Tapi Bapak Ibu, saya bukan penjahat malam hari ini. Tolong tidak usah ditangkap, tolong tak usah diambil kamera dan macam-macam ya. Karena bebas saya juga sedikit agak gugup nervous. Kenapa Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Sebenarnya siapakah gembala-gembala yang ada dalam teks kita? Saya mencoba untuk mencek komentari dan kemudian saya dapatkan bahwa apa? Mereka ini bukan pemilik domba. Bahkan kalau kita ikuti Bapak Ibu secara aturan agama ya, orang Yahudi itu bersih-bersih tangan ya, bukan hanya untuk masalah personal hygiene, enggak. Tapi memang itu ada kaitan dengan aturan agama. Sekarang saya cek, kalau mereka makan tidak cuci tangan, najis enggak kira-kira mereka? Najis Bapak. Sehingga memang siapakah gembala ini? Saya baca satu komentar yang paling ekstrim. Mungkin perangai mereka juga itu sama seperti para tahanan di Polsek Belawan. Serius Bapak. Mungkin mereka memiliki wajah yang bengis. Sebab apa? Mereka jarang bisa jumpa dengan orang banyak. Sekarang coba lihat Bapak Ibu secara stratifikasi sosial bahwa mereka itu adalah orang yang memang status sosialnya itu rendah. Yang kedua Bapak Ibu, secara sosial kembali mereka itu adalah orang-orang yang terisolasi. Dan yang ketiga, mereka juga adalah orang yang dianggap najis. Tapi luar biasa Bapak Ibu, berita Natal pertama itu jatuh ke mereka. Bukankah ini berita yang luar biasa? Ketika saya mempersiapkan renungan hari ini Pak Kapolres, saya terinspirasi dengan sebuah puisi dari W.S. Rendra ya. Tapi saya tidak akan bacakan itu, karena kemudian saya coba searching di ChatGPT ya, tentang polisi ya. Saya kaget ya. Bayangkan Bapak Kapolres ya, ChatGPT bicara tentang polisi, kan hebat ini Bapak Ibu ya. Kalau boleh bisa dibacakan dengan piano sedikit ya. Saya akan bacakan puisi yang ditulis oleh ChatGPT. Ini luar biasa saya pikir ya. Baik ya. Judulnya sama seperti puisinya W.S. Rendra. Puisi
Sang penjaga negeri. Di tengah malam yang sunyi sepi, langkah kaki tak pernah berhenti. Berbalut seragam penuh wibawa, polisi berdiri menjaga negeri. Di ujung jalan hingga sudut kota, Kau hadir membawa cahaya. Melewati rintangan hadapi badai, tanpa lelah Kau terus mengabdi. Wajahmu tegas, namun penuh kasih. Tanganmu kuat, namun selalu melindungi. Kau penjaga damai, Pak Polisi. Pahlawan tak bernama, menghadirkan aman di setiap suasana. Di balik terik dan hujan deras, semangatmu takkan pernah lepas. Saban hari tugas kau jalani untuk negeri yang kau cintai. Oh, polisi, penegak keadilan. Kau hadir tanpa pamrih, tanpa keluhan. Meski tak semua memahami perjuangan, namun surga mencatat setiap langkah. Ini doa kami semua, Pak Kapolres, untuk polisi. Malam ini kami berdoa untukmu, agar Tuhan selalu menyertai. Damai dan terang menyinari hatimu, wahai polisi, sang penjaga negeriku. Bapak Ibu, saya undang kita untuk memberikan apresiasi kita untuk seluruh aparat kepolisian yang malam ini kita rayakan perayaan Natalnya. Luar biasa Bapak Ibu, kembali ya. Saya mencoba untuk berefleksi ya. Bukankah polisi ini sebenarnya tugasnya sama seperti gembala ya? Wow. Saya pikir ini satu hal yang ketika saya coba renungkan ya, saya pikir memang luar biasa juga ya. Berapa jam polisi bekerja? Jawabnya 24 hours duty, 24 jam kerja. Berapa jam gembala bekerja di padang belantara? 24 jam. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga kebetulan punya seorang kawan ya, yang juga memang adalah seorang polisi ya. Dan kemudian sekali waktu istrinya berkelakar kepada saya, dan dia bilang begini, satu kali anak saya tanya kepada bapaknya, kira-kira berapakah penghasilan bapak per hari? Dan kemudian istrinya menjawab mungkin kurang lebih sekitar 200.000 rupiah. Anaknya masih kecil. Dan kemudian anaknya bilang, "Bang, kalau dihitung itu dalam hitungan jam, berapakah bapak itu dibayar per jam?" Dan kemudian ibunya menjawab mungkin sekitar 50.000. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Dan kemudian anaknya diam saja tidak menjawab. Dan ketika bapaknya pulang, anaknya dengan semangat datang menyambut bapaknya dan bilang, "Pak, saya hari ini
istimewa. Saya sudah punya uang, saya kumpulkan 50.000 Pak. Mama bilang bahwa Papa bekerja per jam itu 50.000. Hari ini saya bayar Papa 1 jam. Supaya apa? Supaya Papa punya waktu buat saya 1 jam. Ketika saya mendengar cerita istrinya itu, saya sangat terharu. Dan suaminya adalah seorang perwira yang baik. Satu kali dia dikirim ke Sudan, dan kita mulai komunikasi lewat Facebook. Dan dia bilang, Pak Pendeta, mohon doa Pak Pendeta. Kadang-kadang saya tidak tahu nih, apakah saya akan pulang ke Indonesia atau tidak. Karena apa? Peluru itu kadang-kadang lewat di atas kepala. Dan kemudian Bapak Ibu, saya tanya istrinya, gimana perasaan kamu? Suami kamu ada di Sudan. Dan dia bilang, Bapak Pendeta, saya mau bilang, itulah tugas Pak Pendeta untuk mendoakan aparat. Sebab apa? Pengabdian mereka itu memang harus mengorbankan nyawa. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah gembala juga mengalami hal yang sama, ya? Ketika dia melakukan tugasnya, bukankah ada serigala, bukankah ada singa, bukankah ada harimau, dan mereka melakukan tugasnya dengan baik. Dan kemudian itu membentuk mereka menjadi pribadi yang sangat kuat. Kita bisa saksikan dalam Alkitab, kenapa Daud itu begitu gagah dan kuat dan begitu berani melawan Goliat. Jawabnya hanya satu, karena setiap hari Daud harus berhadapan dengan serigala, harimau dan singa. Dan lihat wajah-wajah Pak polisi kita hari ini, ya, luar biasa. Ada yang seperti aderai begitu, ya. Ada juga yang kadang-kadang saya lihat semakin gemuk karena banyak makan Indomie di malam hari, ya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika saya merenungkan, ya, alangkah hebatnya tugas seorang polisi, dan kemudian saya membaca sebuah artikel tentang Hugeng, ya, yang luar biasa itu, dan kabarnya ketika dia ditugaskan di Medan, ya, di Sumatera Utara, ya, belum tiba ternyata rumahnya Hugeng itu sudah dipenuhi dengan begitu banyak barang mewah. Dan ketika Hugeng itu lihat di rumahnya itu begitu banyak barang mewah, maka Hugeng langsung bilang kepada ajudannya, keluarkan semua. Dan kemudian ajudannya bilang, sobat, kenapa dikeluarin? Dan Hugeng bilang, apa yang Tuhan kasih itu yang kita nikmati. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat belajar ketika memang merenungkan sabda Tuhan. Dan bagi saya kembali, saya setuju dengan W.S. Rendra bahwa polisi itu adalah penjaga negeri. Saya minta setiap kita untuk ada di masa hening, ya. Kalau orang yang ada di perayaan Natal pertama itu adalah gembala, dan tugas gembala itu ketika kita belajar malam hari ini tidak jauh dari tugas seorang polisi yang berjaga 24 jam, yang jauh dari anak dan istrinya. Para gembala itu meninggalkan tempat di mana rumah itu adalah istananya. Dan seorang polisi setiap hari berhadapan dengan tindak kriminal di lapangan. Mungkin mereka sangat jengkel, tingkat kemarahan mereka begitu besar, kekecewaan. Mereka juga mungkin bertanya, di manakah letak kebahagiaan itu? Dan malam ini, di perayaan Natal ini, gembala itu sesama mereka berkata, marilah kita segera pergi ke Bethlehem tanpa menunggu waktu. Malam ini
kita juga akan pergi ke Bethlehem. Dan Bethlehem itu adalah pusat pertemuan kita dengan Tuhan. Ketika gembala itu bertemu dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, maka perubahan itu terjadi. Mereka menjadi orang yang penuh sukacita. Saya akan tutup renungan malam hari ini. 3 minggu Advent sudah kita lewati. Dan minggu depan itu adalah Advent yang keempat. Itu adalah saat terakhir untuk bagi kita mengambil sebuah keputusan itu. Apa yang sudah kita matikan dari cara hidup kita yang lama, supaya Yesus lahir di sana. Song leader bisa bernyanyi untuk kita semua. Refrennya saja. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, dan tak berarti lagi hidup ini. Ada mesbahmu ya Tuhan, ada mesbahmu ya dari padang belantara, dari pusatnya keriuhan, binatang-binatang buas, dari puasnya kekecewaan, dari puasnya frustasi hidup. Kenapa mereka ada di tempat yang seperti itu? Akhirnya anugerah Tuhan itu tiba. Orang-orang gembala itu, Tuhan izinkan menyaksikan sebuah pemandangan yang indah, dan itu adalah berita Natal pertama yang sangat spesial. Dan itu diberikan kepada para gembala. Malam ini juga Tuhan izinkan kita untuk menikmati kelahiran Yesus itu dalam hati kita. Dan ketika proses berjalan, marilah kita segera ke Bethlehem. Mereka berkumpul dengan diri mereka, apa yang mereka harus matikan dari cara hidup mereka yang lama. Dan ketika bertemu, mereka bersembah sujud. Dan sesudah itu mereka pulang dengan sukacita. Pertanyaannya Bapak Ibu malam hari ini, sebelum kita menutup perayaan Natal kita malam hari ini, satu pertanyaan. Apa juga yang pernah dan yang akan aku matikan dari cara hidupku yang lama, yang sia-sia dan tak berarti? Karena letihnya perjuangan hidup, beban yang begitu berat, tak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan siapkan buat kita di malam Natal ini. Izinkan Kristus untuk mulai. Dan kita angkat pujian ini secara bersama-sama. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
Tapi biarlah firman-Mu tetap dipercakapkan dalam setiap hati jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini. Ini adalah sebuah perjalanan menuju Bethlehem. Sama seperti para gembala itu berjalan dan mereka melihat hidup mereka diperhadapkan dengan sabda dari malaikat yang meneguhkan mereka bahwa Mesias sudah lahir. Malam ini Tuhan, seluruh keluarga besar Polres Labuhan Belalang, sepanjang perjalanan kami dari rumah, kami juga bergumul lelahnya menjadi seorang polisi, lelahnya menjadi seorang keluarga polisi. Beratnya beban, tingginya tingkat kriminal. Dan berita Natal itu menyapa setiap kami di tempat ini. Sehingga ada hal yang berubah ketika kami bersembah sujud di pangkungan itu dan mengatakan, Tuhan, inilah hidup kami. Dan kami menyembah Engkau, menceritakan pengalaman hidup kami, beban kami. Tak ada yang bisa kami bawa malam ini. Sampai seperti para gembala, mereka tidak punya apa-apapun, tapi mereka menyerahkan itu. Dan sesudah pertemuan dengan Yesus itu, mereka pulang dengan hati yang baru, semangat yang baru. Sepanjang jalan mereka bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga. Teguhkan dan kuatkan kami seluruh di dalam nama Yesus yang lahir malam hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan di malam Natal ini kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Ceria hanya ada pada
kita malam hari ini dan kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur untuk sepanjang acara yang boleh berlangsung, pemujaan kami, penyembahan kami kepada Tuhan mengingatkan kami alangkah besarnya kasih Allah kami kepada kami. Kami manusia yang bercela, kami yang bernoda, kami yang berdosa. Tapi Tuhan melawat kami dan itu adalah berita sukacita yang begitu besar. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami akan membawa berita Natal ini kepada masyarakat, kepada keluarga kami, kepada tempat di mana kami Tuhan tugaskan. Sama seperti gembala bernyanyi menyaksikan kemurahan Tuhan, kami juga akan menyaksikan itu sepulang kami dari tempat ini. Bapa di dalam surga, kami memohon kepadamu, apabila terjadi peperangan, jadikan kami pembawa damai. Kalau ada kegelisahan, kalau ada kecemasan, jadikan kami pembawa kepastian. Kalau ada kegelapan, buat kami sebagai pembawa terang. Bapa di dalam surga, izinkan kami untuk lebih ingin menghibur daripada dihibur, melayani daripada kami melayani. Karena dengan melayani kami akan dilayani, dengan menghibur kami akan dihibur. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur untuk Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban. Tuhan, hari ini adalah 1 tahun masa pengabdian beliau di Polres Belawan. Kami bersyukur Bapa dalam surga untuk pimpinan Tuhan, untuk tuntunan Tuhan atas hidupnya dan juga untuk keluarga. Berkati Bapa dalam surga kehadirannya di Polres Belawan untuk membawa berkat. Kami doakan Bapa dalam surga keluarganya, bahkan Tuhan kami juga doakan untuk seluruh aparat. Berkati Bapa dalam surga, tugas mereka cukup berat. Dan itu semua bisa mereka hadapi sama seperti ketika Paulus di penjara di kota Efesus, tapi mengeluarkan surat sukacita. Malam ini sukacita itu sudah menjadi milik mereka. Pakai mereka Bapa dalam surga untuk menghadirkan tanda salung kerajaan Allah. Tuhan berkati suami ataupun istri para aparat kami Tuhan. Berkati Bapa dalam surga anak-anaknya. Tuhan, jamili masa depan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan pulang. Dan biarlah kiranya berkat-Mu yang menuntun kami. Berita Natal ini melekat dalam hati kami dan kami akan merayakan itu setiap hari dalam kehidupan kami secara nyata. Bapa dalam surga, kami doakan Tuhan keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa Indonesia juga merupakan biji mata Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, berkati Wakil Presiden, berkati Bapak dalam surga seluruh kabinet dan menteri, aparat-aparat kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang duduk pada posisi strategis di tengah bangsa kami. Tuhan pakai mereka menjadi alat kemuliaan. Terpuji dan termulia Engkau Bapa dalam surga. Berkati panitia yang sudah melayankan seluruh kegiatan pemujaan kami dalam malam Natal ini. Tuhan berkati mereka sehingga mereka tetap merasakan sukacita besar ketika mereka melayani Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau Bapa dalam surga. Kami doakan setiap saudara dan saudari kami yang sudah mengambil bagian untuk suksesnya acara Natal ini. Tuhan berkati juga mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Sendengkanlah telingamu ya Allah kami yang maha baik untuk setiap doa dan permohonan yang kami panjatkan pada saat ini. Sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur jemaat Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dalam doa Bapa kami, kita mulai bersama-sama.
Jemaat Tuhan, arahkanlah pandanganmu dan terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kepada saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan kepada saudara damai sejahtera Allah. Amin. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Boleh salam satu ramainya. We wish you a Merry Christmas.